Aku, ini cuma bangku tua di sudut ruang sidang. Catku sudah pudar, kaki-kakiku berderit kalau digeser. Tapi dari sinilah aku mendengar cerita. Cerita tentang minyak, tentang kuasa, dan tentang orang-orang yang katanya bekerja untuk negeri. Hari itu ruang sidang riuh. Suara saling potong, desak napas panjang, dan satu suara yang terdengar tegas. Basuki Cahayapurnama, orang-orang memanggilnya Ahok, memberi kesaksian. Aku dengar ia bicara bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai pengawas yang merasa wajib curiga demi kebaikan bersama. Ia bercerita tentang hal yang membuat rakyat bingung. Kenapa negeri ini bisa mengekspor minyak, tapi juga mengimpor minyak? Direksi dipanggil, ditanya. Jawabannya sederhana tapi pahit. Tidak semua kilang bisa mengolah semua jenis minyak mentah. Ada yang kualitasnya buruk, bercampur pasir atau air, sampai-sampai ditolak dari hulu. Di atas kertas mungkin masuk akal, tapi di telinga rakyat, pertanyaannya tetap sama. Kenapa kita selalu kebagian repotnya? Sebagai komisaris, Ahok bilang tugasnya memang berprasangka. Bukan karena benci, tapi karena uang yang diawasi itu uang rakyat. Ia mengawasi pengadaan yang mendadak, memeriksa kemungkinan penyimpangan. Namun, lembaga pemeriksa negara menyatakan tak menemukan pelanggaran. Di situ aku melihat satu hal penting. Pengawasan boleh keras, tapi kebenaran tetap harus diuji dengan data. Ia lalu bicara solusi, bukan sekadar marah. Ahok mengusulkan supplier hair stock, stok siaga pemasok di dalam negeri. Siapapun yang menaruh barang di Indonesia akan dibeli Pertamina. Ide ini terdengar teknis, tapi maksudnya jelas. Supaya negara tidak terus-terusan tergesa, supaya proses lebih efisien, supaya biaya tidak membengkak. Rakyat tak perlu paham istilahnya, cukup tahu arahnya. Mengurangi kebocoran dan kepanikan. Nada suaranya berubah ketika menyebut nama orang-orang yang dicopot. Ia menyebut mereka sebagai orang-orang terbaik yang berani menolak penyimpangan. Di sini, ruang sidang makin panas. Tapi bagiku, bangku tua yang sudah kenyang drama, satu kalimatnya menancap dalam. Kenapa yang bekerja baik justru disingkirkan? Pertanyaan ini bukan soal satu nama, tapi soal meritokrasi. Apakah kerja keras benar-benar dihargai di negeri ini? Ia bahkan bilang, kalau perlu, periksa semua. BUMN, pejabat, sampai presiden. Bukan untuk menuduh katanya, tapi untuk menemukan alasan yang jujur. Rakyat kecil mengangguk pelan mendengar ini, karena yang mereka inginkan sederhana. Keadilan yang bisa diperiksa, bukan sekadar dipercaya. Ahok mengakui dirinya cerewet, sering marah. Tapi ia menekankan, setiap marah selalu membawa solusi. Marah tanpa arah hanya bising. Marah yang bertanggung jawab, seharusnya menghasilkan perbaikan. Di sela itu, ia menyebut kasus LNG, penyimpanan berat yang merugikan negara. Aku, bangku tua kembali berderit. Kerugian negara selalu berarti satu hal, rakyat yang menanggungnya. Suara pelan-pelan reda. Aku tetap di sini, menunggu cerita berikutnya. Dari tempatku, aku belajar satu hal yang ingin kusampaikan ke rakyat. Pengawasan itu perlu, keberanian itu penting, tapi yang paling utama adalah sistem yang adil dan transparan. Bukan soal siapa yang paling keras suaranya, melainkan siapa yang paling konsisten menjaga kepentingan bersama. Aku cuma bangku tua, tapi aku tahu, selama rakyat masih mau mendengar dan bertanya, cerita tentang keadilan belum selesai.